Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7A dan 7B. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 2 tentang norma dan keadilan. Oleh karena itu, marilah sebelum kita mulai, kita berdoa dulu agar anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Berdoa mulai. Ya, selesai. Anak-anak yang saya banggakan, pada pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan norma dan keadilan. Kita akan bahas yaitu fungsi norma dalam kehidupan masyarakat, kemudian persamaan dan perbedaan norma, kemudian konsep negara hukum. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu fungsi norma dalam kehidupan masyarakat. Norma sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, norma ini harus ditaati. Nah, apabila norma itu ditaati, maka norma itu akan berfungsi dengan baik. Fungsinya apa sih norma itu? Antara lain, yang pertama, sebagai pedoman dalam bertingkah laku, di mana norma memuat aturan cara bertingkah laku dalam pergaulan sosial atau pergaulan di masyarakat. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat, di mana norma mengatur agar kehidupan masyarakat tidak terjadi kekacauan atau ketidaktertiban. Yang berikutnya, sistem pengendalian sosial, di mana norma mengawasi dan mengendalikan tingkah laku anggota masyarakat agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini fungsi norma dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya kita akan lihat persamaan dan perbedaan norma hukum dengan norma-norma yang lain. Persamaannya adalah sama-sama berfungsi untuk mengatur masyarakat. Artinya semua norma yang ada yang berlaku itu fungsinya adalah mengatur kehidupan masyarakat. Yang kedua atau perbedaannya adalah norma hukum mengatur sendi-sendi kehidupan secara lebih rinci, memiliki sanksi yang tegas dan yang real. Norma yang lainnya sanksinya tidak begitu tegas. Selanjutnya kita akan bahas tentang konsep negara hukum. Apa sih negara hukum? Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan individu maupun lembaga negara, berdasarkan hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Selanjutnya kita lihat pendapatnya Avedice. Menurutnya bahwa suatu negara itu negara hukum, atau unsur-unsur suatu negara hukum itu ada beberapa. Yang pertama yang disebut dengan supremacy of law. Hukum menduduki posisi tertinggi dalam suatu negara. Misalnya seseorang tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang tanpa dasar hukum. Di Indonesia, hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bunyinya Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, unsur-unsur negara hukum yang kedua yaitu equality before the law. Setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat
status dan kedudukannya. Di negara kita pun hal ini ditegaskan, yaitu pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 tentang kedudukan yang sama di depan hukum. Coba anak-anak buka Undang-Undang Dasarnya, coba dicari pasal 27 ayat 1 bunyinya seperti apa. Kalau tadi yang ayat 1, pasal 1 ayat 3 sudah disebutkan oleh Pak Guru, sekarang kalian yang pasal 27 ayat 1 coba dicari. Unsur negara hukum yang terakhir atau yang ketiga yaitu human rights. Artinya diakui dan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Di negara kita pun hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28A sampai 28C. Nah, silakan ini juga dibuka kembali pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang hak asasi manusia, pasalnya 28A sampai 28C. Lanjut, kita akan lanjut dengan fungsi norma hukum. Norma hukum fungsinya bagi suatu negara berkaitan dengan yang pertama adalah fungsi hukum memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat atau dasar hukum. Yang kedua, fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat, yaitu agar tertib dan teratur, misalnya dalam rangka mengatasi kemacetan ya. Ini ada misalnya aturan jalur 3-in-1, aturan kendaraan ganjil genap. Ini di Jakarta ini berlaku. Kemudian fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Misalnya otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan pembentukan wilayah baru atau pemekaran. Inilah fungsi norma hukum. Yang berikutnya, fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial atau sebagai alat untuk menertibkan masyarakat ya. Masyarakat yang melanggar maka akan dikenakan sanksi hukum. Selanjutnya kita akan lihat nilai-nilai keadilan. Apa sih keadilan? Pengertian keadilan adalah memperlakukan diri sendiri dan orang lain sesuai haknya serta menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama, antara lain keadilan distributif. Keadilan ini adalah suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Yang kedua adalah keadilan legal atau hukum. Suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, dalam arti warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga adalah keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga yang satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Oleh karena itu, bila ada orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum, maka orang itu dijatuhi hukuman atau sanksi. Tujuannya apa orang itu dijatuhi hukuman? Tujuan penjatuhan hukuman itu yang pertama adalah pembalasan atas kesalahan yang dilakukan. Yang kedua penjeraan, baik yang sifatnya
umum ataupun untuk pelaku. Rehabilitasi atau perbaikan agar tidak dapat lagi melakukan kesalahan. Ini tujuan penjatuhan hukuman. Kemudian mengisolasi pelaku untuk mencegah melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Ini penjatuhan hukuman. Hukuman itu ada, bisa dikatakan 4. Hukuman itu bisa dibedakan menjadi 2 ya. Yang pertama hukuman atau pidana pokok, itu ada pidana mati, penjara, kurungan, denda. Kemudian hukuman atau pidana tambahan, ada pencabutan hak-hak tertentu, ada perampasan barang-barang, atau yang sering dikenal dengan istilah penyitaan, pengumuman putusan hakim. Nah, kita pada akhir dari materi ini, yaitu kesimpulan. Fungsi norma atau aturan dalam kehidupan masyarakat itu terdiri dari 3 macam, yaitu pedoman dalam bertingkah laku, menjaga kerukunan anggota masyarakat, dan sistem pengendalian sosial. Bersama norma hukum dengan norma yang lain adalah sama-sama berfungsi untuk mengatur masyarakat. Perbedaan norma hukum dengan norma yang lain adalah norma hukum mengatur sendi-sendi kehidupan secara lebih rinci, memiliki sanksi yang tegas dan real. Unsur-unsur negara hukum menurut AVDC itu ada 3: supremacy of law, equality before law, dan human rights. Fungsi dari norma hukum memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat, sebagai alat rekayasa masyarakat, sebagai sarana pembentukan masyarakat khususnya sarana pembangunan, sebagai senjata dalam konflik sosial. Pengertian keadilan adalah memperlakukan diri sendiri dan orang lain sesuai haknya serta menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama, baik itu keadilan distributif, keadilan legal, maupun keadilan komutatif. Tujuan penjatuhan hukuman itu yang pertama pembalasan atau atas kesalahan yang dilakukan, penjeraan, rehabilitasi agar tidak dapat melakukan kesalahan lagi, mengisolasi pelaku untuk mencegah melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Macam-macam hukuman tadi ada 2, hukuman atau pidana pokok yang meliputi 4: mati, penjara, kurungan, denda. Tambahan atau hukuman tambahan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, penyitaan, pengumuman putusan hakim. Nah, itulah materi yang bisa Pak Guru sampaikan pada pertemuan hari ini. Apakah tugas pada minggu lalu sudah selesai dikerjakan? Sudah apa belum? Kalau belum, silakan hari ini juga diselesaikan. Bagi yang sudah, tolong segera dikirim melalui link yang sudah disediakan Pak Guru di pesan tadi. Itulah anak-anak, semoga apa yang Pak Guru sampaikan bermanfaat. Sekali lagi, tolong hari ini tugas yang kemarin segera diselesaikan dan dikirim melalui link yang disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.